Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala, amma ba'd. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim wa makana minal musyrikin. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil Qur'an imama wa bil mu'minina ikhwana. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Tema kajian kita hari ini adalah, saya sudah membuat ini tapi belum sempat bikin PPT-nya, insya Allah nanti di share di Uhwah Al-Mu'min ya. Islam agama yang diakui Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rujukan kita atau referensi kita ada dua ayat. Yang pertama surah Al-Maidah. Al-Maidah itu artinya hidangan. Yang dulu jadi kasus Ahok. Al-Maidah. Ayat berapa teman-teman? 55 ya, masih ingat kita 55. Sampai sekarang jadi panjang, belum selesai. Dendamnya masih. Kemudian referensi yang kedua surah Al-Imran ayat 19. Kita akan mengambil bagian inti dari surah Al-Maidah ini, yaitu jadi redaksinya ini akan kita potong. Kita mulai di al-yauma ya'isal ladzina kafaru min dinikum. Ini masih berkaitan dengan Dzulhijjah, berkaitan dengan Aidul Kurban. Ya. Jadi kalau kita mencoba mengkoleksi ayat-ayat yang berhubungan dengan bulan Dzulhijjah, ini bagian penting dari bulan Dzulhijjah itu sendiri. Nah, jamaah sekalian, kita mulai dari ini ya. Kalau ini tentang makanan, ada sekitar 9 atau 8 jenis makanan yang dilarang untuk dimakan karena tentang binatang pertama ya. Karena berbagai peristiwa yang berhubungan dengan binatang itu sendiri ya. Tentang darah, tentang daging dan seterusnya. Ini kuliner, ini masalah kuliner. Tapi intinya ada di sini ya Mas. Kita coba perhatikan alhamdulillah minasyaitonir al-yauma ya'isal ladzina kafaru min dinikum fala tahsawhum wahsawni. Nah, ini ada apa, tanda wakaf di sini ya. Ini ada yang wakaf lazim, ini ada yang wakaf mutlak nih di sini. Saya nggak tahu nih, beberapa versi Quran di sini ada yang jim, ada yang di sini kok dan lam ya. Tapi itu artinya kita boleh berhenti di sini bacanya. Kalau kita coba maknai dalam bahasa Indonesia, al-yauma, hari ini, ya'isal ladzina kafaru, putus asa, tidak punya harapan lagi. Al-ladzina kafaru, orang-orang kafir, min dinikum, tentang agama kalian. Apa maksudnya ini? Ya. Di dalam tafsir dijelaskan bahwa peristiwa ini merujuk pada Fathu Makkah, pembebasan Makkah. Sudah lama sekali kaum muslimin tertindas
Berapa tahun Rasulullah di Mekah? Masih ingat nggak sejarah? 13 atau 10 tahun? 13. Rasulullah tuh menyiarkan dakwah Islam itu 13 tahun, tapi nyaris kurang berhasil. Justru perlawanannya begitu keras sekali perlawanan. Maka dibutuhkan hijrah. Dan hijrah itu bukan perintah Nabi tapi perintah Allah, supaya umat Islam itu karena tekanannya begitu kuat, sudah pergi kemana-mana ke Ethiopia, makin kuat tekanannya. Bahkan ketika ke Ethiopia itu dikejar oleh petinggi-petinggi Quraisy, ya. Tapi ketika hijrah, maka mulailah disusun kekuatan. Ketika kekuatan itu sudah besar, bahkan terjadi beberapa perjanjian-perjanjian, ya, yang terkenal itu perjanjian Hudaybiyah, yang kelihatannya memberikan umat Islam, ternyata menguntungkan umat Islam. Sempat para sahabat itu protes kepada Rasulullah menerima perjanjian itu. Di antara isi perjanjiannya adalah kalau ada orang Mekah pindah ke Madinah tapi tidak diizinkan oleh keluarganya, maka orang Mekah harus dikembalikan. Tapi kalau orang Madinah pindah ke Mekah, ya, kemudian dia nggak boleh kembali lagi ke Madinah. Para sahabat bilang ini merugikan kita. Tapi justru di balik itu justru dakwah jalan. Karena nggak boleh pulang ke Mekah, ke Madinah. Jadi mereka bisa leluasa berdakwah di Madinah. Sempat diprotes oleh para sahabat, kita dirugikan dengan perjanjian ini. Masa mereka nggak boleh, dia harus pulang kalau nggak ada izin dari orang tua. Terus kalau kita mau izin atau tidak, kalau sudah masuk Mekah nggak boleh pulang, nggak boleh pulang. Itu diantara perjanjian yang terjadi. Maka dakwah Islam berjalan dengan baik di Madinah, lalu kekuatan umat Islam makin terbangun. Maka pada tanggal 10 Zulhijjah itu jadi puncak dari haji itu, ya, 10 Zulhijjah. Orang-orang kafir Quraisy ini, orang musyrik Quraisy ini takut dia terhadap kekuatan umat Islam, sehingga Allah mengabadikannya dengan ungkapan al-yauma ya isal ladina kafar min dinikum. Karena berbagai upaya sudah dilakukan, ternyata upaya yang begitu rupa dilakukan oleh petinggi-petinggi Makkah itu gagal. Maka mereka menjadi putus asa, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah menguatkan hati orang-orang mukmin agar makin kuat imannya. Fala takhshawhum, kalian jangan takut sama mereka. Wahsauni, justru yang harus kalian takuti aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi ungkapan fala takhshawhum wahsauni ini adalah motivasi Allah kepada orang-orang mukmin agar mereka semangat, agar mereka punya keberanian yang lebih kuat. Nah, lagi-lagi memang banyak peristiwa dalam sejarah Islam itu. Kalau kita baca Sirah Nabawiyah pada perang Badar, Rasulullah sempat ditegur oleh Allah Subhanahu. Kapan Allah menegur Rasulullah? Ketika tawanan-tawanan perang Badar itu menawarkan tebusan. Kemudian karena kondisi umat Islam itu lemah, ya, tebusan itu diterima. Padahal Allah mengatakan habisi dulu mereka, karena ini berbahaya.
Karena yang ditangkap ini petinggi-petinggi gitu. Jadi kalau petinggi-petinggi itu dibiarkan pulang lagi, dia menyusun kekuatan lagi. Nah, oleh Allah pada peristiwa Badar, Rasulullah ditegur. Kemudian juga semua sahabat, sehingga mereka lalu bertobat dan mereka menjadi hati-hati selalu kalau mau mengambil keputusan, tunggu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini terkait dengan ini. Kemudian kita ulang lagi, jadi dari sini ketika umat Islam makin kuat, orang-orang kafir makin takut, ya, putus asa. Kemudian Allah motivasi orang mukmin agar mereka lebih takut Allah daripada takut kepada orang-orang kafir. Nah, puncaknya di sini jamaah sekalian. Jadi ayat ini yang sampai waraditu lakumul Islam Madinah ini di balik ayat ini banyak sejarahnya. Kita baca al-yauma, pada hari ini. Jadi hampir sama ya. Al-yauma, kalau satu merujuk kepada orang kafir, al-yauma, pada hari ini. Akmaltu lakum dinakum, aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Wa atmamtu, dan aku cukupkan alaikum, untuk kalian, ni'mati. Lihat di sini ada kata dinakum, ni'mati. Ini maf'ul, ya, objek. Kalau pakai pendekatan bahasa itu apa namanya, ini SPOK itu SPO-nya ini. Ada subjek, subjeknya Allah, kemudian ada predikat, predikatnya akmaltu itu, kemudian dinakumnya itu adalah objeknya. Pada hari ini aku sempurnakan agama kalian dan aku cukupkan untuk kalian nikmatku, waraditu, dan aku ridho lalu untuk kalian al-Islam, Islam itu dina, menjadi agama kalian. Dan ini adalah wahyu terakhir, ya. Jadi wahyu ini muncul di tengah ungkapan-ungkapan kalimat alaikum mayyatatu, muncul di sini. Al-yauma akmaltu lakum. Saya coba cari sekitar 25 tafsir, ya. Kenapa ini nyelipnya di situ? Ya? Ada penjelasan enggak? Ternyata ini memang susunan dari apa namanya, bimbingan dari Jibril kepada Rasulullah, sehingga redaksinya seperti ini. Sehingga semua tafsir-tafsir besar itu tidak menjelaskan kenapa dia nyelip di sini, gitu, ya. Kenapa dia nggak menjadi ayat tersendiri, gitu. Karena dia punya historical background yang luar biasa. Nah, jamaah sekalian, ada 3 historical background yang melatar belakang ini. Yang pertama, al-yauma ini akmaltu lakum dinakum. Yang pertama, Allah ingin menegaskan bahwa banyak agama di waktu itu di Timur Tengah itu ada tiga agama yang resmi itu, ya. Apa aja? Pertama Yahudi, kedua Nasrani, kemudian yang ketiga mah agak jauh di Persia sana. Itu agama apa kalau orang-orang Iran? Majusi. Kalau di Indonesia 6, ya. 6 di Indonesia lebih banyak, ya. Nah, Allah menegaskan agama-agama itu, ini harus tegas kita mengatakannya, bahwa memang Allah yang mengatakan agama-agama itu, nanti dalam ayat berikutnya akan ditegaskan, tidak diakui oleh Allah karena di dalamnya terjadi penyimpangan ajaran, terutama masalah akidah, masalah usuluddin. Maka ketika berhubungan dengan Islam, Allah dengan tegas mengatakan
al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Kata sempurna itu berarti bahwa agama itu sudah lengkap. Jadi ajarannya sudah komprehensif. Dan kita akan temukan ini dalam berbagai ayat Al-Quran, bahwa di dalam Al-Quran, karena sumber ajaran agama itu jadi dibagi ya, sumber ajaran agama itu dibagi 3. Yang pertama sumber primer. Sumber primer artinya sumber utama, yaitu Al-Qur'anul Karim. Itu sumber primer. Yang kedua sumber sekunder, yaitu sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga ijtihad. Jadi ada 3 sumber tertier. Jadi ketika Allah mengatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum, maka agama itu sudah sempurna karena pertama sumbernya jelas. Ada Al-Quran sebagai sumber primer, jadi dia harus merujuk ke sana dulu kalau mencari ajaran Islam. Yang kedua sunnah Rasulullah. Dan kan ada kita dengar orang yang tidak menerima hadis, itu bahaya sekali karena banyak ayat yang harus dijelaskan oleh hadis ya, oleh hadis. Saya masih dulu ada seorang profesor, saya baru khutbah, dia bilang begini, Pak Ustadz, saya kok lebih cenderung nggak pakai hadis, dia bilang gitu. Kenapa? Kan hadis dibagi-bagi, ada hadis sahih, ada hadis hasan, ada hadis dhaif, ada hadis maudhu gitu kan. Ini rancu hadis ini katanya, rancu. Ini profesor yang lain, guru besar ya. Saya jelaskan. Saya bilang tadi saya khutbah, saya di atas mimbar, ada prosesi khutbah. Kira-kira prosesi khutbah itu ditemukan nggak dalam Al-Quran? Bahwa khatib harus ada, lalu ada takdim, ada pesan takwa, dan seterusnya, dan seterusnya. Dia dengan jujur mengatakan nggak ada. Nah, di mana adanya itu? Di sunnah, di sunnah. Justru sunnah itu bagian yang melekat, yang melekat. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ijtihad. Jadi Islam itu menjadi sempurna karena memang ada ruang yang Allah berikan kepada semua umat Islam yang memenuhi syarat untuk melakukan ijtihad ketika mereka menghadapi masalah-masalah keagamaan dan bahkan masalah yang berhubungan dengan kehidupan hari-hari. Dibenarkan nggak nih? Dibenarkan. Dalam sebuah hadis, ketika Rasulullah mengutus sahabat ke Yaman, beliau berpesan, bahkan menanyakan, apa yang akan engkau akan menjadi hakim di sana, karena engkau mewakili kekhalifahan Islam. Dengan apa engkau memutuskan perkara-perkara umat? Lalu sahabat menjawab, saya akan memutuskan berdasarkan Al-Quran. Itu dalilnya ya. Kemudian yang kedua, Nabi bertanya kembali, seandainya engkau tidak menemukan dalil Al-Quran, dengan apa engkau memutuskan? Dengan sunnahmu ya Rasulullah. Lalu ditanya lagi, seandainya engkau tidak temukan di sunnah, dengan apa engkau putuskan? Tadi yang disebut dengan ijtihad. Dia akan menggunakan kemampuan intelektualitasnya tanpa meninggalkan batas-batas yang ditetapkan oleh Quran dan Sunnah. Jadi nggak sembarangan ijtihad. Maka syaratnya berat sekali ya untuk menjadi mujtahid, berat sekali.
Jadi tidak sembarang orang, termasuk saya nggak berani mengklaim menjadi mujtahid. Nggak berani, karena begitu berat syaratnya ya. Harus menguasai dengan baik bahasa Arab aja. Kita kayaknya nggak bisa jadi mujtahid semua di sini. Nggak pernah belajar bahasa Arab serius. Memahami Quran, memahami Sunnah, memahami fikih, memahami usul fikih. Wah, banyak sekali syaratnya. Udah ikut mujtahid yang memang sudah ya, kita nggak tahu nih mujtahidnya yang mana ya. Nah, jadi disinilah letak akmaltu lakum dinakum. Agama ini sudah komprehensif di dalamnya. Maka para ulama mengatakan Islam itu kamil mutakamil. Dia integral kemudian komprehensif. Akmaltu lakum dinakum. Belakangan jamaah sekalian, yang di zaman Nabi tidak ada, tapi masih menjadi bagian dari ajaran Islam itu adalah fikul muamalah. Nah, di dalam fikul muamalah itu ada kegiatan perekonomian. Lalu di sana kita akan menemukan lembaga-lembaga ekonomi, mulai dari lembaga ekonomi itu? Perbankan, asuransi, pasar modal, gitu ya, dan seterusnya. Nah, hari ini alhamdulillah, karena memang ajaran Islam itu komprehensif, itu ada ruang untuk itu. Maka sekarang ada perbankan Islam, ada asuransi Islam, ada pasar modal Islam, bahkan ada Jakarta Islam indeks gitu ya, indeks. Ya, asuransi Islam ya. Nah, itu menunjukkan bahwa Islam itu memang Allah lengkapi, Allah sempurnakan. Akmaltu lakum dinakum. Walaupun ini dalam praktek orang bisa mencibir ya, kayaknya belum Islami kan. Kayaknya belum Islami gitu. Masih berbau-bau konvensional gitu. Tapi coba perhatikan, itu karena kebutuhan hidup bermasyarakat, lalu karena agama ini sudah disempurnakan, maka ada ruang yang disebut fikul muamalah yang membahas tentang ekonomi. Nanti mungkin juga politik ya. Hanya memang di Indonesia ini kita bukan negara Islam, sehingga kita agak sulit ya mengembangkan ajaran Islam. Ini contoh. Saya punya buku ini. Ini kebetulan waktu saya ke Malaysia, di toko buku ada judul bukunya. Ini kebetulan nemu aja tadi, Pandik, di perpustakaan saya. World Without Islam, dunia tanpa Islam. Ini kalau lihat sekedar judulnya aja, jadi Islam itu nggak diperluin gitu. Buku ini ingin menunjukkan sebetulnya hari ini dia bilang, ini orang CIA ini, orang CIA, kemudian dia ditugaskan oleh Gedung Putih melakukan penelitian di Timur Tengah. Kemudian dia bikin satu buku ini, ya. Kemudian saya baca buku ini, kesimpulannya hari ini dia bilang dia sulit menemukan bahwa Islam itu punya pemerintahan. Kata dia, yang ada adalah negara yang penduduknya mayoritas Islam, tapi pemerintahannya no. Dia tunjukkan tuh semua, mulai dari Saudi, dari Afghanistan, semuanya itu tidak ada pemerintahan Islam itu. Yang ada umat Islam. Tapi ini tentunya karena buku ya, penelitian tentunya subjektif. Bisa saja misalnya Afghanistan sekarang yang dikuasai oleh Taliban misalnya, itu mereka menyusun pemerintahan Islam, bisa saja. Ini kan udah antara Taliban sama dia ini jaraknya jauh deh. jaraknya jauh. Tapi sekali lagi saya ingin mengatakan bahwa Islam itu menyediakan ini karena Allah menjanjikan sudah bahwa hari ini telah aku sempurnakan agama kalian dan aku cukupkan atas kalian nikmatku.
Nikmat zahir, nikmat batin itu Allah peduli di sini. Nah, yang menarik ujungnya waraditu, aku ridho. Jadi ada 3 kata kerja. Pertama akmalku, yang kedua atmamku, yang ketiga roditu. Semuanya mengacu ke Islam. Waraditu lakumul islama dina. Ini dina. Ya, ini nikmati. Nikmati itu artinya nikmat beragama, ya, sehingga agama itu bisa menjadi guidance dalam hidup kita sehari-hari. Itu yang pertama. Di balik ayat ini lagi, kita kembali ke sejarah flashback. Ada yang menarik. Ketika ayat ini turun, jadi kita nih kalau belajar tafsir bisa yang hari ini, bisa ke belakang. Ke belakangnya apa? Setelah ayat ini turun, seorang sahabat bernama Umar bin Khattab itu nangis. Mendengar ayat ini nangis. Lalu Nabi tanya, mata bekal. Ya Umar, mata bekal. Itu bahasa Arab ya. Kalau baka ya, kalau anta tabeka. Baru udah bahasa Arabnya sampai mana? Mata bekal. Kenapa engkau nangis wahai Umar? Apa jawab Umar? Islam ini sudah sempurna. Ternyata Umar itu ketika Allah menyatakan Islam sudah sempurna, dia merasa khawatir. Karena kalau Islam tidak sempurna, berproses terus. Tapi itu disempurnakan Allah. Justru di Haji Wada yang lalu Abu Bakar lebih sensitif. Kalau Umar itu bicara tentang esensi ayat ini, kalau Abu Bakar dia lebih jauh lagi. Jangan-jangan Nabi Muhammad mau meninggal. Jadi ada 2 sahabat, yang satu mengacu pada isi ini, sahabat yang kedua jangan-jangan beliau kan udah sempurna, udah selesai nih gitu. Dan ternyata betul 81 hari kemudian beliau meninggal. Jadi berapa bulan tuh? 81 dibagi 30, 3 bulanan hampir ya, mau masuk 3 bulan Rasulullah meninggal. Nah, jamaah sekalian coba lihat sensitivitas sahabat. Abu Bakar langsung, waduh kita mau ditinggalin Rasulullah. Umar bilang, wah ini repot juga nih kalau Islam sudah sempurna. Rasulullah tanya, kenapa engkau menangis? Dia bilang, aku menangis karena agama ini sudah Allah sempurnakan, dan kalau sesuatu sudah sempurna, kita tinggal menunggu kesempurnaan itu berkurang. Coba, justru beliau khawatir. Nah, di dalam hal ini Rasul mengatakan sodakta, dibenerin sama Rasulullah, engkau benar, dia bilang. Lalu beliau bersabda, apa kata Rasulullah? Badal Islama ghoriban wa sayakunu ghoriban kama bada. Dalam bahasa kita artinya, Islam ini awalnya asing. Orang nggak kenal Islam, bahkan orang membenci Islam. Dan Islam itu akan kembali menjadi asing. Nah, itu yang dikhawatirkan oleh Umar bin Khattab. Nah, ini tugas kita sih, memelihara Islam itu. Tugas kita. Jadi bagaimana Islam itu tetap eksis itu. Jadi pengajian kayak gini nggak boleh hilang. Pak Hannibal dosa besar. Tiba-tiba Pak Hannibal, kita hapus pengajian misalnya gitu. Waduh, itu bahaya sekali tuh. Karena kekhawatiran Umar terbukti loh di sini. Terbukti. Jadi Umar bin Khattab begitu takut dia. Dan dibenarkan oleh sodakta. Benar engkau wahai Umar. Karena awalnya Islam ini asing dan dia akan kembali menjadi asing. Fatuba lil ghuraba. Nah, ada catatan terakhir kata Rasulullah. Beruntunglah orang-orang yang tetap dalam keadaan asing. Itu maksudnya kita bertahan dengan Islam kita. Fatuba lil ghuraba. Mestinya anak muda yang duduk di sini ya. Anak muda ini yang duduk, yang belajar semangat dulu.
Tapi kita yakin di Timur Tengah, di mana-mana banyak lembaga-lembaga pendidikan Islam ya. Kita berharap mudah-mudahan ini menjadi aset Islam ke depan. Di Indonesia ini kan pesantren dari ujung Aceh sampai Jawa itu banyak sekali. Di kampung saya itu di Banten, kemarin saya tanya sama Habibi, teman anak saya di Malaysia itu, ada berapa pesantren di Banten? Ada 1000 pesantren. 1000 Pak. Jadi dari mulai Tangerang sampai Labuan sampai Anyer itu 1000 pesantren. Saya ngebayangin, wah ini mudah-mudahan aset umat. Tinggal bagaimana nanti ya ditambah lagi Haji Roma Irama bikin itu juga ya. Haji Roma Irama bikin lembaga pendidikan Islam lagi. Jadi kita harus optimis. Gitu. Baik, jadi ini selesai pembahasan kita yang pertama ya, yaitu bahwa al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Ini yang harus kita syukuri nih. Ya. Bagaimana cara mensyukurinya? Kita mempelajari Islam, kita mendakwahkan Islam, lalu kita mengamalkan Islam. Jadi mempelajari, mengamalkan, mendakwahkan. Jadi 3 minimal. Mempelajari, kemudian mengamalkan, mendakwahkan. Gitu. Kalau tidak, kekhawatiran Umar bin Khattab akan terjadi di tengah-tengah umat Islam. Jarak kita kan jauh sekali, Umar bin Khattab kan 1400 tahun, tapi beliau sudah khawatir dengan keadaan itu. Nah, yang terakhir, yang kedua, mana nih Pak Ihsan, mana nih? Oh iya. Nah inilah ayat yang ingin menegaskan bahwa kalau tadi sudah Allah nyatakan, sudah aku sempurnakan agama kalian, sudah aku cukupkan nikmat untuk kalian, aku ridho Islam menjadi agama kalian. Ini penegasan lagi yang terakhir, yang kedua. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang sah gitu ya. Kalau pakai kata sah itu, agama yang sah di sisi Allah itu adalah al-Islam. Lalu di sini ada catatan ini. Wa mahtalafal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul bayyina bagian bainahum. Ini menunjukkan bahwa Islam ini adalah agama seluruh para nabi. Jadi mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, agamanya Islam. Hanya perbedaan tempat, perbedaan syariat. Maka ketika Islam dibawa oleh Rasulullah, tadi yang disebut dengan akmaltu, sempurna dia. Jadi dia komprehensif, universal. Nabi Muhammad itu diutus tidak hanya untuk kaumnya, tapi untuk seluruh manusia. Jadi dalam sebuah hadis dikatakan bahwa kalau nabi-nabi sebelum aku diutus hanya untuk kaumnya, aku diutus untuk kaumku dan juga untuk semua manusia. Jadi digabung itu, Rasulullah itu begitu. Beliau mengatakan begitu, aku diutus untuk kaumku dan juga untuk seluruh manusia. Maka Nabi awal-awal ketika diangkat menjadi Rasul, keluarganya dulu diislamkan dengan cara diam-diam gitu ya. Jadi kayak silent operation gitu. Silent dakwah. Dia dekati dulu istrinya, keponakannya, pamannya, terus sahabat-sahabatnya ya. Walaupun tadi kita ketahui bahwa upaya Rasulullah tidak sepenuhnya berhasil di Mekah. Justru beliau diminta hijrah oleh Allah agar terhindar dari kepunahan dakwah. Walaupun Allah akan menjamin dakwah Islam itu sendiri. Ini ungkapan wa mahtalafal ladzina utul kitab menunjukkan bahwa para ahli kitab, utul kitab itu yang menerima kitab, apakah dia Yahudi maupun Nasrani, itu saling bertentangan satu sama lain, bukan karena lihat di sini min ba'di ma ja'ahumul ilmu bagian bainahum.
Ini terjadi setelah mereka justru mendapat pengetahuan tentang Islam itu sendiri. Ada dua. Pertama, para ahli kitab ini, kalangan Yahudi dan Nasrani, mereka sudah mendapat informasi dalam kitab-kitab mereka bahwa akan datang Rasul yang akan melanjutkan misi baik Musa maupun Isa. Dan Rasul itu adalah Nabi Muhammad SAW. Sampai hari ini itu kitab-kitab mereka ada tentang indikasi bahwa ada Nabi penutup setelah baik Musa maupun Isa. Tapi mereka lalu menolak itu. Sehingga ketika Isa datang harusnya pengikut Musa ikut Isa. Tapi mereka menolak Musa. Sehingga kitabnya tetap bertahan, di sana tetap Taurat, di sana tetap Injil. Yang hari ini debatable juga ya. Mereka di kalangan mereka debatable. Jadi kalau kita ikuti tuh perkembangan para mu'alaf di Indonesia itu menarik sekali. Jadi kita bisa ikuti tuh perkembangan mu'alaf. Walaupun saya berpikir ya mereka jadi saling ini mengingatkan kelompoknya, saya kira bagus juga. Jadi kita nggak capek-capek dakwah itu. Karena kalau seperti saya harus belajar kristologi lagi. Kalau itu udah kristologi, udah kristolog semua itu, pendeta-pendeta, pastor-pastor. Jadi saya bangga juga tuh, karena dakwah di kalangan Nasrani hari ini banyak dilakukan oleh para mantan pendeta atau pastor di Indonesia. Jadi menarik. Tapi kalau kita lihat di India, di Pakistan, itu memang banyak para dai yang menguasai betul tentang kristologi. Di Indonesia ini jarang, Pak. Di Indonesia ini jarang kiai-kiai yang ahli kristologi. Kebanyakan kiai ahli kitab, bukan ahli kitab Injil, Taurat, maksudnya kitab kuning gitu ya, di pesantren itu. Tapi kristologi di kampus saya itu ada mata kuliah kristologi untuk mahasiswa dakwah. Itu pun cuma satu orang, Ustadz Ahmad Didat, teman saya itu. Dia mendalami itu, Pak, mendalami kristologi. Nah, jamaah sekalian, jadi di sini ada lagi bagian bainarum. Ini karena sifat iri di antara mereka, ya, bagian bainarum. Wa may yakfur bi ayatillah fa innallaha sari'ul hisab. Ujungnya adalah baik ahli kitab yang terdiri dari Nasrani, Yahudi dan Nasrani, itu mereka menolak ayat-ayat Allah. Dia nggak menerima Al-Quran. Jadi orang Yahudi tidak menerima Nasrani, orang Nasrani tidak menerima Yahudi, orang Yahudi Nasrani tidak menerima Islam. Jadi itu yang terjadi sekarang. Jadi ada polarisasi keyakinan. Tapi Allah sendiri menegaskan inna dina indallahil Islam. Bahkan dalam ayat yang lain ada ayat yang berbunyi wa may yabtaghi ghairal islam dina fala yuqbala minhu. Barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka agama itu akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya kira barangkali itu kali ya pembahasan kita ya. Jadi cukup 2 ayat. Tadi surah Al-Maidah ayat 3 dan surah Al-Imran ini ayat 19. Ayat 19. Mudah-mudahan kajian pagi ini memperteguh ya keyakinan kita terhadap agama kita. Dan mudah-mudahan apa yang dikhawatirkan oleh Umar Ibn Khattab itu bisa kita jaga bersama ya. Kita jaga. Tadi saya katakan ada optimisme di Indonesia ini. Jadi banyak sekali sekolah-sekolah Islam ya, SDIT ini kayak begini kan. Ini kan SDIT ini kan tempat untuk menjaga eksistensi Islam. Nanti ada SMPIT, ada SMAIT. Pak Hannibal nih tugasnya dengan teman-teman yang lain tentunya. Jadi kayaknya mesti pindah di sekolah nanti, nggak cukup di sini ya. Baik, saya kira itulah yang dapat kita sampaikan pada pagi ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.